umat Hindu dari dulu nggak ada secara didik mendidik. Nah ini makanya umat Hindu kebanyakan Romo banyak yang melesat. Saya buat seloroh di hadapan para pendeta yang berbeda. Ayo doa kita bedakan, saya bilang. Bagaimana ampu? Dia bilang. Bagi yang satrio Pak Yogi kita buat doa Swargantu Dewa Pitara Arya gitu. Swargantu Dewa Pitara Pasok. Swargantu Dewa Pitara Dewa gitu. Yang ingin bertanya, kebetulan permasalahan yang cukup kompleks yang ada di sekitar kita di sini, terutama di daerah kami, umat Hindu Jawa kan banyak mungkin dari anggota keluarganya yang sudah meninggal, mungkin belum diaben, dan yang terpasti juga cukup masalah di Hindu Bali. Pertanyaan tiang ke Ido Selinggi, istilahnya untuk pengabenan massal itu kadang-kadang yang terjadi di Hindu Bali nih ke masalah kekulitan lah, masalah soroh lah gitu. Nah, yang ingin minta penjelasan kepada Ide biar gamblang, biar semua terang bagaimana masalah pengabenan massal, karena bagaimanapun upakaryatnya ini kan akan berlanjut terus. Jangan sampai orang-orang yang tidak mampu ini tidak bisa menjalani upacaranya, berlarut-larut seperti itu, terutama umat-umat Hindu Jawa yang sampai sekarang ini belum pernah melakukan pengabenan mungkin ya terhadap keluarga-keluarganya yang sudah meninggal. Sukses semua, Ida. Begini ya, kalau sudah terkait dengan agama dalam tindakan, agama dalam benda selalu menimbulkan konflik kalau tidak dilandasi oleh keyakinan dan pengetahuan, pemahaman yang benar. Karena masyarakat kita tidak teredukasi, saya katakan tadi tidak terliterasi, menyebabkan dia tidak bijaksana, tidak melek dia. Akibatnya hal-hal yang tidak prinsip diprinsipkan. Saya pernah dulu di tour ya, diundang untuk muput upacara dari berbagai soroh. Ada dari Begawan, ada dari Pande, ada dari Sibujangga, dari Pedanda, saya dari Pasar. Saya buat seloroh di hadapan para pendeta yang berbeda. Ayo doa kita bedakan, saya bilang. Bagaimana ampu? Dia bilang. Bagi yang satrio Pak Yogi kita buat doa Swargantu Dewa Pitara Arya gitu. Swargantu Dewa Pitara Pasok. Swargantu Dewa Pitara Dewa gitu. Lokus eskatologi secara ilmu. Lokus itu tempat alam akhirat, tidak membedakan soroh apapun Anda. Anda dibedakan oleh karma Anda. Tempat membakarnya sama, nganyutnya sama, nanti ego sektoral kita mengembalikan ke soroh masing di sanggah pemerajan kayak di Bali. Identitas lahiriah masuk harus mekajang. Saya bilang, berapa kajang kita? 3. Kajang pemuput, selinggih kasih. Kajang kawitan, supaya berkomunikasi. Sebagai angkatan misalnya ABRI. ABRI kan nggak di sendiri. Ada angkatan darat, ada angkatan laut, ada angkatan Jadi ABRI ini kajangnya umum nih. Nah, markasnya di markas angkatan bersenjata nih. Tapi angkatnya pada angkatan udara, oke, soroh ini pakai kajang, maka warnanya kan beda tuh, bajunya ada hijau, ada putih, ya enggak? Tapi ujung-ujungnya kembali ke markas besar. Itu kajang. Kajang siwa, kajang umum. Kajang itu adalah biselit surat keputusan ketika sang roh menurut upacara sudah disucikan oleh pendeta. Itu biselit TSK surat keputusan. Kajang kamulia jajang lahir dalam kemuliaan, tidak lagi sebagai lahir material tapi lahir dalam dunia spiritual. Ya. Dan yang paling penting adalah kajang banjar gitu.
Banjar ngajang. Bajang Anjar, anu ngajang. Kalau enggak, mana bisa jenazah ke kuburan ancok-ancok. Ya, ini wajib saya. Ya, jadi dengan demikian ritual pengabenan mari. Maka tugas kita apa di Bali? Saya bilang bagi yang mampu menyelesaikan leluhur atau saudaranya seketika monggo, karena tek membenarkan ke walau wangi mati benar ayo pinendam gesenga juga permangke ya diastu tanpa bio. Bagi yang memang mati benar segera diselesaikan dengan upacara kecil boleh, jangan dilarang, karena dalam ajaran tatwa semakin cepat kembali pada sumbernya semakin baik. Peran masyarakat gimana? Kalian Banjar gimana? Perjuru adat gimana? Parisada gimana? Kalau di luar daerah vital banget. Bagi yang tidak mampu, disinilah dikumpulkan 3 tahun sekali. Mari ngaben masal dengan upacara yang satu bisa dipakai bersama. Inilah ngaben kinemulan. Saya sering tanya ide, mana lebih bagus ngaben bersama daripada sendiri? Lebih baik ngaben bersama. Kenapa? Atmanya tidak kesepian pulangnya, saya bilang gitu. Bila perlu kalau banyak, saya bilang gitu. Kenapa ide? Bisa Sang Suratmo dan Batareyamo di demo, saya bilang gitu. Akhirnya dibobol lah pintu surga, saya bilang gitu. Kan gak kesepian ya, kalau dia lagi bete begitu di jalan bahasa Jakarta dia bisa istirahat, main blok Q, ayo kita istirahat dulu ya gitu. Daripada sendiri elon apa itu jelempah jelempoh gitu, nyen aja mau aja istri ndak mau mati, betul gak? Kita ditangisi sama istri kita yang cantik, maka tolong pelan-pelan jangan mengikatkan diri, nanti kepingin lahir 3 hari aja dia nangis menyedih, kita menyesal, kasihan suamiku. Habis 3 hari habis air matanya orang lain yang membopongnya. Akhirnya tinggal kita gigit jari di dalam sana, wah gitu. Makanya Kang Wibawa dan bawa Kang mati, semua kemewah dunia tidak akan dibawa mati, ya enggak? Ya, maka dengan demikian iring di kelembagaan niki apa yang disampaikan tadi Pak Pekak Pawah. Karena ompong ya, karena 17 Agustus mau pawai dia. Kita mulai mete, iring ngaben bersama-sama. Bagaimana kemarin saya di Banyuwangi begini, dalam satu keluarga kan belum tentu hanya 2 aja, bisa 10 punya. Bayangin tuh, sekarang kita buatkan rohnya, kita buatkan tempat satu untuk perusahaan, satu untuk boleh. Sama ketika kita naik kendaraan, saya sama Pak Yogi nanti kita bertiga, 1 mobil. Jadi badan simbolnya, anggaplah badan mobilnya, nanti rohnya kan bisa naik di situ, ya enggak? Maka sama dengan Anda, biarpun 10 anak ngaben dengan berbadan 2 juga boleh. Yang penting 1 tuh, inilah ngaben kinem bulan. Nanti kalau memang mau saya sampaikan Pak Yogi, mari kita bulan 5 saya siap lagi ke sini. Ya. Masa di Silir Agung Banyuwangi saya mau 350 kok per sawer? Padahal itu 2 minggu loh makan gratis, saudara. Soalnya dikonsumsinya yang ngejar itu, uang wayang beber aja 2 minggu, kok itu yang banyak habis. Ritual nggak seberapa. Tahulah saudara dari Jawa penjenengan opor terus gimana itu. Saya tidur tahu nggak di balai-balai itu, nggak pakai geladak gitu loh, bambu dicek gitu kan. Dibuatkan ukuran tipe 21, 2 meter kali 1 meter, tidur udah cukup, tinggal dibuatkan pepagel. Waduh sedang ngira mantuk. Artinya apa? Saya sudah jadi mayat hampir di atas tempat tidur yang sempit itu. Hah? Kalau galar ya diure lah, ini enggak, geladaknya itu dipukul-pukul itu, diratain itu di Jawa. Yang benar apa? Tresnonya itu. Rasa sayang sama saya, senang saya tidur di Jaban Pura itu. Jaban Pura, anak-anak yang lain masuk hotel, saya ingin memberikan pelajaran sama anak saya. Kalau nabenya sudah mau tidur macam begini, anaknya masuk hotel, itu belum bisa dijadikan anak yang baik. Baik, luar biasa. Itu loh, guru itu kalau sudah ini memang begitu. Saya menguji nggak perlu saya banyak-banyak, tapi banyak anak saya mau tidur, nabe di sini, oke, seneng saya bilang. Mau gigit nyamuk nggak apa-apa, bersama-sama kan gitu. Lebih baik kita donor bersama kan, saya bilang.
Demikian? Baik. Sebelum dia gimana, ada lagi? Oke, lagi sekali deh. Saya Suparno dari Bandung. Suparno, bukan Suparman ya? Suparno. Suparno. Ya. Orang dari Bandung. Asli Bandung. Ya. Kumaha damang? Damang, alhamdulillah. Ya. Kalau umur udah 80 tahun. Luar biasa. Ini bonus ini. Terima kasih. Saya cuman hanya nanya aja ini. Ya hanya nanya ya, memang nanya sini. Ya, saya ini terima kasih Romo. Ya mau. Saya sangka-sangka bisa ketemu sama Romo. Oh ya, baiklah. Suatu kesempatan saya ini tanya. Ya, ya, ya betul. Maaf sebelumnya. Ya. Saya udah lama di Nyokangarjo. Dari tahun 67 ya. masuk ke wilayah Nyokangarjo. Sampai sekarang udah mecah, saya di Mekararjo. Saya ini semenjak sampai tua ini, saya sering diiming-imingi. Apa? Ini jangan sampai ada yang kesinggung, salah satunya orang atasan atau orang bawahan. Ya. Ini masalah bangunan. Ya. Saya ingin mempunyai anak tutung. Bagaimana secara megahnya umat Hindu? Dari dulu nggak ada secara mendidik. Nah ini, makanya umat Hindu kebanyakan Romo banyak yang melesat. Oh iya. Iya. Bagus itu, cepat menguap. Iya, lepas dari pagar itu loh. Loncat pagar. Pagar. Ya. Saya ini sering diomong-ngomongin. Makanya lingkungan saya itu boleh dikatakan minim. Ya. Orangnya udah tua-tua. Ya. Masyarakatnya cuma dikit, hanya 90. Oh. 9 kakak. Sedikit itu apa banyak? Kakak. Sedikit apa banyak itu? Yang sedikit itu yang diambil, 9 kakak. 9 kakak. Tapi saya ingin minta tolong jalan keluarnya, jangan suka hanya diiming-imingin. Katanya nanti orang dari kecamatan, entah orang dari mana, kita ini nggak bisa nunjuk salah satunya. Ya. Katanya mau dibangun, mau diberi ini, beri ini. Sebenarnya saya nggak minta bangunan, tapi jangan diiming-imingin. Oh gitu ya. Gitu loh. Jadi jalan keluarnya gimana, solusinya dari Romo ini. Oh gitu. Supaya lingkungan saya bisa megah, anak tutung biar bisa tertarik gitu loh. Ya. Kembali lagi. Sudah ya. Terima kasih. Sampun. Om Swastiastu. Om Santi. Oh. Oke. Udah tua semangatnya kenceng weh. Gini. Hah? Begini ya. Untuk dana itu semua bisa disiasati. Kata Gus Dur itu aja kok repot. Artinya apa? Pengelolaannya ya. Bisa saja kita mau manage, sebenarnya kita nggak kurang dana. Ya, berapa sih jumlah umat Hindu di Lampung Tengah ini paling besar? Disinilah kita harus memberlakukan subsidi silang. Subsidi silang gimana? Mana yang kondisi ekonominya parah itu kita bantu. Mari kita terapkan ajaran Bayu Brata. Berembuslah dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Nah sekarang Ketua Parisade dan pengurus mungkin Pembimas besok juga bisa membidani atau menginisiatifi buat iuran lah, walaupun mungkin dulu kalau urusan kumpulan uang itu kan umat selalu dijadikan objek. Iwuh lah iuran wajib umat Hindu. Sehingga mulai nih ayo usah berdoa nih jenengan esok jadi Pembimas gimana caranya. Nanti bersama mudah-mudahan tinggal bukan ada saya promosi dengan Pak Yogi Swindra bisa naik sehingga bisa kita punya dana reses untuk ini. Makanya apa modal-modal politik pun harus kita bisa isi, harus direbut. Tapi bukan menyingkirkan yang lain. Merebut itu bukan berarti apa? Merebut hak kita. Ini penting. Makanya agama tanpa politik tidak kuat kita. Maka zaman dulu Brahmana, kesatrianya politik, umara dan umaroh, tapi jangan agama dipolitiki. Agama, apolitik harus diagamakan biar cerah gitu maksudnya. Ya, ini pesan saya nggak bisa memberikan jalan keluar Pak Suparno. Ya, jalannya cuman itu ya Pak ya. Nah, jadi strategi depan seperti apa? Maka mau kumpul udah luar biasa loh ini. Ya, itu Pak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang mempertemukan kita, waktu pula yang harus memisahkan kita. Mudah-mudahan waktu saya tidak terlalu lama di sini,
Tadi malam kita sudah sempat bincang-bincang, ya kemudian Turiman sempat curhat, ya, di WA sama saya, ya orang yang hebat, orang yang mempunyai tahan banting, orang yang kebal, imun harus masuk penyakit dulu. Betul nggak? Kalau kita nggak ada sakitnya, nggak punya imunitas, ya nggak, bahkan kita butuh penyakit dalam rangka kekebalan kita. Maka itu jangan cepat lunglai, sedikit pun tidak masalah. Ya enggak? Mari ajaran yang paling prinsip. Orang lagi berebut sorga, menjauhi neraka, kita tidak perlu rebut itu. Yang kita ingin raih adalah moksa. Di atas itu, kemahardikaan. Ya, melalui rasa syukur kita masih mewarisi Hindu Nusantara. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir. Ya, tapi pertemuan yang pertama masih kita bisa lanjutkan. Nanti kerjasama dengan Pak Yogi, saya kerjasama dengan Pak Mangku Pastika. Ya, ini mangku yang benar-benar mangku karena pasti. Gak usah diragukan. Ya, kebetulan anak saya di Lampung Selatan itu loh, seperti Yogi udah itu rambut ininya, jenggotnya kan Yogi itu mirip itu. Nah, itu juga Bawati pasti bulan 11 akan saya angkat. Beliau tokoh Lampung Selatan, berperan pada waktu kekisruhan di Bali Nuraga. Saya ingin angkat sehingga benar-benar bisa mengabdi. Mungkin tenaga yang kurang, pemikiran nanti bisa kita ambil. Ini yang prinsip dasar. Dan yang paling penting, ya, Pak Yogi ya, akan meraih cita-cita yang lebih besar dalam rangka mengabdi kepada umat yang lebih luas. Saya tidak kampanye. Memang saya yang meminta dia untuk maju ketika saya ketemu di Rumbia, saya nginep. Kenapa mau jadi pendeta? Masih ada hal umat yang harus kita perjuangkan demi kesejahteraan dan apa? Rohani, bahagia, ya, sejahtera secara material rupa saya. Kemudian apa? Damai secara batin. Demikian, para saderek sadulur, saya sampai di sini mohon doanya. Saya tak Bandar Lampung, besok pagi-pagi jam 7 saya sudah terbang ke Bali, karena jam 4 sore saya sudah neng. Saya menyelesaikan upacara ini udah, karena 14 galungan Buddha manis itu besok. Satu, saya melakukan ritual siklus 3 bulanan kepada alam semesta, karena dijelaskan 21 Maret, 21 Desember, 21 September itu namanya Sade Siti Muka. Alam membentuk sudut 90 derajat matahari terhadap bumi sama dengan grafik Cartesius, absis dan ordinat. Jadi saya ingin memutar itu sebenarnya. Di dalam teks dijelaskan itu Sade Siti Muka. Ketika kita melakukan investasi karma apa saja, baik ritual, baik dana punya, akan pahalanya dilipat gandakan karena alam semesta ikut mengatur. Itulah pentingnya pendewasaan di dalam Hindu. Demikian wasana kata, saya mohon maaf jika ada kekurangannya. Kesalahan itu bukan kesalahan Tuhan kitab suci, tapi kekurangan saya, kelebihan itu semua milik Tuhan. Ya. Sekarang saya berikan kekuatan lagi. Kapan Anda siap sebagai siswa, sebagai murid di dalam agama Hindu, murid tidak mesti masuk sekolah, pada saat itu guru sejati akan datang. Bahasa saya, when the siswa ready, sang guru appears. Kapan murid sejati siap, guru sejati pun akan datang. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Kasih terus buat Ide Nabi, Ide Pandita Empu, Nabi Jaya Acari Nanda. Saya selaku moderator ucapan banyak terima kasih atas antusias Bapak Ibu umat Dharma di Selagi Lingga. Mudah-mudahan